Gubernur seperti ini jujur, adil buat rakyat, masih dikritik gubernur konten. Gubernur Jawa Barat kasih bonus per siswa 25 juta dari hasil konten. Tuh makan hasil dari uang konten di YouTube ya kan. Uangnya buat siswa yang ikut upacara tadi pagi. Bahkan per siswa dapat 25 juta. Itulah hasil dari konten. Daripada gubernur yang lain ya cuman bisanya komplain, cuman bisanya mengkritik ya, mengeluarkan uang saku buat rakyat aja maneman nggak mau, cuman kerjanya di kantor, tiduran, tanda tangan, dapat uang udah ya, cuman komplain. Seperti ini nih gubernur harusnya seperti ini ya kan, buat konten, investasi konten, uang buat konten, buat rakyat, buat bagiin rakyat, bantu rakyat. Tapi di Indonesia gubernur yang bersih, yang jujur seperti ini malah banyak musuh. Gimana nih menurut kalian? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Pada saat bicara terkait dengan membantu rakyat miskin, apun tenang mengono. Berbicara tentang membantu rakyat miskin itu gampang mono. Yang namanya juga cuman bicara. Yang gak gampang itu benar-benar membantunya. Dan jangan lupa juga mengono kan wakil rakyat, wakil kami yang duduk di dewan. Ya emang tugasnya untuk membantu kami kan. Gimana caranya agar kami ini sejahtera gitu, agar kami ini maju gitu kan, itu udah tugas Anda. Jadi kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat itu ya menunggu bantuan seperti apa yang akan bisa Anda berikan buat kami, yang tujuannya memang benar-benar untuk mensejahterakan kami seluruhnya gitu loh Maono. Dan walkout atas instruksi dari Pak Memo saya keluar. Itu bentuk perlawanan atau pelarian ya? Oke, ini biar adil nih ya guys ya. Kita mulai dari dasar dulu guys. Rapat paripurna itu kayak panggung utama di DPR guys. Semua keputusan penting, RUU, undang-undang, anggaran, sampai pengawasan pemerintah, disahinnya itu di sini guys. Kalau kalian cabut dari situ tuh, ya kalian nggak ikut ambil keputusan penting. Gimana caranya kalian bisa bilang mewakili suara rakyat kalau kalian sendiri cabut dari forum? Gini deh ya, kalau ada seorang dokter ninggalin ruang operasi karena tidak setuju dengan pandangan kolega, apakah itu etis? Ya bisa makin kritis itu pasien. Apakah walau itu benar-benar untuk rakyat atau hanya panggung politik? Coba jawab sendiri dah. Aduh, ampun dah. Akhirnya kan memperlihatkan pesan negatif nih pada publik, bahwa wakil rakyat itu lebih sibuk berdrama, bukannya bekerja. Dampaknya pada generasi muda menjadi apatis terhadap politik karena melihat kekuatan elit yang tidak dewasa, guys. Walkout itu bukan aksi heroik sih menurut gua mah. Malah kayak jadi merusak proses demokrasi, guys. Ya kalau Anda wakil rakyat, ya maka tunjukkan atau ya keberaniannya untuk berbeda di dalam ruangan, bukan di luar ruangan, guys. Makanya bapak-bapak itu penting sebagai oposisi. Jangan walkout, Pak, kalau bisa mah. Banyak siswa di barak militer yang tak dijemput orang tuanya ditawarkan jadi anak asuh Deddy Mulyadi. Para siswa yang sebelumnya masuk ke dalam pendidikan militer ini sudah menyelesaikan seluruh tugasnya. Murid-murid tersebut kemudian dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Namun, rupanya tidak seluruh orang tua dapat menjemput anak-anak mereka setelah menjalani pendidikan karakter di barak militer. Program barak militer adalah inisiatif yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membina remaja yang terlibat perilaku negatif seperti tawuran, narkoboy, atau kecanduan gawai. Tujuan utamanya adalah membentuk karakter kedisiplinan dan mental positif melalui pendekatan semi militer yang melibatkan TNI. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah.
Kebijakan Gubernur Jawa Barat bertentangan dengan keadilan Pada masyarakat. malam hari ini kita membahas lagi terkait dengan bagaimana kemudian kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat. Kalau kita lihat bahwa kenapa kemudian kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat itu sangat viral, karena memang Gubernur Jawa Barat ini gagal dalam memahami tujuan hukum. Nah, kalau kita melihat bahwa tujuan hukum dalam perspektif Gustav Redbruch terkait dengan 3 tujuan hukum itu, yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua ada kebermanfaatan hukum, dan yang ketiga adalah keadilan hukum. Nah, apa kata Gustav Redbruch? Ketika ada kepastian bertentangan dengan keadilan hukum, maka yang diutamakan adalah keadilan hukum untuk masyarakat. Nah, kalau kita lihat terkait dengan kebijakan penggusuran dalam perspektif Gustav Redbruch ini, bahwa di situ Gubernur Jawa Barat membuat sebuah kebijakan atau yang disebut dengan kepastian hukum itu sendiri. Nah, kemudian kebijakan itu bertentangan dengan keadilan masyarakat, keadilan masyarakat yang rumahnya digusur, yang cuman diganti dengan 10 juta. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa harga rumah di saat ini tidak ada harga yang 10 juta. Nah, itu artinya kemudian kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat ini bertentang dengan keadilan hukum, maka seharusnya kita harus mengedepankan keadilan. Nah, tapi kalau kita lihat dari kebijakan ini bahwa Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat gagal dalam memahami terkait dengan tujuan hukum itu sendiri. Selanjutnya, beberapa orang tua dan pihak terkait mendukung program ini karena dianggap efektif membentuk kedisiplinan dan karakter positif pada remaja. Namun, Komnas HAM dan KPAI menyatakan bahwa pendekatan militeristik bisa mengarah pada perlanggaran hak anak, dan ada kekhawatiran bahwa model ini tidak memperhatikan pendekatan psikologis dan sosial yang lebih ramah anak. Pengamat pendidikan juga menilai ini bisa berdampak pada stigma terhadap anak-anak yang bermasalah. Tetapi rupanya Deddy Mulyadi menyadari tidak semua anak dijemput oleh orang tuanya. Alhasil, ia pun menawarkan anak-anak tersebut untuk menjadi anak asuhnya. Kalian yang orang tuanya tidak datang, kamu semua nanti jadi anak saya semuanya, ucap Deddy Mulyadi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Bayangin, ada seorang pejabat daerah yang mendatangin kantor KPK. Bukan karena ditangkap, bukan karena korup, melainkan dia datang dengan sendirinya tanpa pengawalan yang ketat. Dan dia datang ke sana hanya untuk minta dikawal, dengan dia akan mengeluarkan anggaran dana-dana untuk pembangunan. Karena dia takut anggaran itu akan dikorup dengan para tikus-tikus berdasi. Nah, dari situlah kaum elit, kaum pejabat yang lainnya yang tidak terima dengan kinerjanya Kang Deddy Mulyadi, makanya mereka mengkritik dan sangat membenci Kang Deddy Mulyadi. Karena kenapa? Dana-dana yang 1,7 triliun itu dipangkas, dana yang 500 miliar itu dipangkas, dialihkan kemana? Dialihkan ke pembangunan jalan, pembangunan sekolah, untuk biaya pesantren. Nah, disitulah kaum elit yang sangat membenci Kang Deddy Mulyadi. Karena kenapa mereka sangat membencinya? Karena mereka itu tidak akan bisa lagi untuk mengambil uang di ATM berjalan mereka, dan ladang-ladang mata pencarian uang mereka sangat tertutup setelah Kang Deddy Mulyadi memimpin. Maka dari itu, mari kita support Kang Deddy Mulyadi agar dia mampu memimpin negeri ini dan dia akan menuntaskan para tikus berdasi itu. Yang terakhir, Deddy Mulyadi terlihat dipeluk oleh sejumlah murid. Ia menanyakan jika anak-anak tersebut ingin tinggal di Bandung, maka Deddy Mulyadi akan mengangkatnya sebagai anaknya dan menyekolahkannya di kota kembang tersebut. Ia menambahkan bahwa dirinya khawatir jika anak-anak yang tak dijemput oleh orang tuanya kembali ke rumah asal, maka pendidikan karakter yang dilakukan akan sia-sia selama ini. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.